Assalamualaikum. Hari ini kuliah offline. Bismillah, semoga lancar. Jam 7 pagi. Di mana yang lain? Enggak, aku kan Rizky C. Baik. Gunung Budak. Bismillah. Kuliah hari Rabu. Hari ini presentasi Mas Adit dan Bak Mala. Yuk kita simak. Ada basis pengembangan kepariwisataan. Yang pertama adalah membangun pariwisata itu dari basis ideologis atau dari basis ekonomi yang developmentalistik ya, jadi berorientasi pada keuntungan. Terus kemudian kolonialisme dan postkolonialisme. Jadi dikotomi di satu sisi ya Vietnam sebagai sebuah negara yang terjajah, kulturnya dibentuk dari kolonial, ya, dari budayaan Barat yang kemudian dipaksakan begitu kepada negara jajahan. Tapi di satu sisi dia harus punya ciri khas. Terus kemudian ada niche market dan mainstream market, market yang spesifik, ya, dan juga ada market yang mainstream. Tujuan dari paper ini adalah mengatasi tantangan, gitu ya, mengatasi tantangan seperti yang sudah saya ungkapkan tadi dari keempat hal itu untuk pengembangan pariwisataan CBD, ya, atau Pokdagis tadi dengan pendekatan. Jadi postkolonialisme itu ada dua ya, jalan ketiga atau third ways, dan yang kedua adalah ruang ketiga atau third space. Jadi nanti menjadi sebuah pendekatan ideologis. Jadi ada pendekatan di platform developmental, kemudian yang kedua ada pendekatan pada tataran ideologis. Nah, ini ideologinya yang dibangun untuk apa Pokdagis atau CBD. Supaya apa? Supaya sustain. Terus gimana caranya? Yang menyelidiki pentingnya mengintegrasikan pendekatan ideologis untuk pembangunan yang lebih mengarahkan upaya pemasaran. Terus kemudian gimana nanti konfigurasinya, ya, stakeholdernya untuk strategi pemasaran yang jangka panjang. Nah, yang melakukan review di sini ya tentang strategi pemasaran CBD ini terpolarisasi, ya. Jadi pemasaran tentang produk-produk CBD atau Pokdagis itu kurang berkembang karena dihadapkan pada dua pilihan. Ini mau yang original, ya, sebagaimana nilai-nilai lokal, atau dia kemudian harus dihadapkan pada modernisme pasar. Jadi modern versus primitif. Terus yang kedua, ini ada kontradiksi juga, gitu ya. Jadi ada komersialisasi produk-produk Pokdagis itu, gitu. Ini mau diajukan untuk pasar yang spesifik atau pasar yang umum, mainstream, gitu. Nah, ya. Sedangkan para travelers dari barat, gitu ya, akan datang ke negara-negara ini. Saya coba pelajari di beberapa sumber-sumber sekunder, begitu, bahwa pariwisata Vietnam dan Indonesia ini sebenarnya nggak beda jauh, tapi banyak kemudian di Q&A, gitu ya, di question and answers, banyak di website itu yang kemudian orang bertanya ketika mau melakukan pariwisata lebih baik mana, ke Indonesia atau ke Vietnam. Itu mereka menyarankan ke Vietnam karena keragaman, ya, diversifikasi pariwisata itu, dan banyak di sana lebih terjaga, ya, secara kultural. Jadi objek-objek pariwisata banyak menyarankan ke Vietnam. Nah, dari sini kita coba untuk bisa belajar, ya, atau mengambil inspirasi untuk di Vietnam seperti apa. Jadi di bawah neolib, ya, neolib itu neoliberalisme itu yang kolonialisme tapi dalam konteks budaya modern. Artinya Pokdagis ini harus menyadari sifat praktik pemasaran yang didorong oleh pasar, ya, pasar mainstream maksudnya, ya, dan juga kapasitas mereka dalam mentransformasi konteks pemasaran bagi masyarakat. Jadi di situ
kesenjangan ini akan diangkat untuk tujuan penelitian. Nah, akhirnya cara-cara yang sifatnya ideologis ini dianggap lebih punya dampak ketimbang berorientasi pada development modern, ya, lebih bersifat jangka panjang. Apa sih postkolonialisme itu? Nah, ini yang tidak kemudian dijelaskan, padahal ini diangkat dan menjadi judul, tapi nggak dijelaskan secara rinci di dalam paper ini. Artinya postkolonialisme ini sebuah istilah, ya, atau bisa dipahami sebagai sebuah teori untuk memahami masyarakat bekas jajahan, ya, terutama yang sudah berakhirnya kolonialisme modern. Jadi ya hampir semua negara di ASEAN ini merupakan bekas jajahan negara-negara Eropa, ya, yang menaruh perhatian pada menganalisis era kolonial, jadi historical, kemudian punya perhatian khusus pada nasionalisme, terus kemudian memperjuangkan ras kecil, menggalang kekuatan dari basis ekonomi masyarakat akar rumput, ya Bapak Ibu. Terus kemudian sekaligus belajar dari masa lampau, ya, untuk menuju ke masa depan. Terus kemudian yang keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan itu bukan semata-mata dalam bentuk fisik, tapi juga melainkan dalam bentuk psikis. Terus kemudian postkolonialisme ini juga bukan semata-mata teori, tapi sebuah kesadaran atau pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk memerangi imperialisme gaya baru, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya yang dilakukan oleh Eropa modern terhadap negara-negara di Asia. Nah, kalau third way ini apa? Ini upaya untuk mencari alternatif di luar bentuk dominan, gitu ya. Jadi di satu sisi kita sebagai negara jajah, misalkan di Indonesia, ya, itu juga punya nilai-nilai lokal. Terus kemudian di satu sisi kita juga dibentuk dari kolonialisme. Seperti hukum kita juga dibentuk oleh kolonialisme, sistem ekonomi, ya, uang, dan banyak hal, ya. Artinya bahasa kita kan juga sering menggunakan istilah-istilah bahasa Belanda. Tapi di satu sisi kita harus mempertahankan nilai-nilai lokal. Tapi kita juga tidak harus terjebak dalam konservatisme. Jadi kita terlalu melindungi budaya kita, ya, sehingga kita menjadi nggak tahu apa-apa dunia luar. Jadi third way ini mencari itu, ya, jalan tengah di antara dua kutub yang terlalu dominan. Terus kemudian third space ini, kalau way itu kan tadi bicara, gitu ya. Kalau space ini ruang atau tempat, ya, yang terbentuk di luar pembagian biner. Jadi di dalam third space itu individu atau kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah Darwis tadi, LGBT, itu bagaimana kemudian diajak untuk kemudian menggali identitas baru yang melampaui, yang tidak terlalu konservatif, ya, tapi juga tidak terlalu menggunakan ukur negara-negara dunia pertama. Makanya ada istilah kan dunia pertama, dunia ketiga, dunia kedua. Karena pada pasca perang dunia II, gitu ya, dunia ini kemudian terbagi menjadi tiga, ya, jadi muncul dua kekuasaan negara, ya, adidaya, gitu. Yang pertama negara dunia pertama itu, ya, bloknya NATO, ya, Amerika dan Eropa. Kemudian dunia kedua itu bloknya USSR di Soviet, dan negara-negara yang barusan bebas dari kolonialisme terus kemudian sedang berkembang itu disebut sebagai negara dunia ketiga. Nah, di situ masuk Indonesia, Vietnam, Burma, Sri Lanka, ya, Malaysia, dan lain sebagainya. Makanya di sini istilah-istilahnya ketiga karena yang tidak condong kepada ke timur, yang tidak terlalu menghamba kepada modernisme barat, tapi juga tidak terlalu konservatif. Ini anunya kerangka konseptual pemasaran. Ya, jadi ada ideological baseline, gitu ya, third space dan third way approach, ya, pendekatan jalan ketiga dan ruang ketiga. Terus kemudian yang ketiga, yang di sisi sebelah kanan, CBD Planning and Developmental, ini lebih kepada pengembangan secara modern, gitu ya. Nah, ini bagaimana bisa balance, gitu ya, menjadi sebuah strategi pemasaran yang sustain, gitu. Metodologinya konstruktivis,
ya qualitative research. Nah, konstruktivis itu gimana sih? Jadi ada knowledge co-production approach dan menggunakan metode yang partisipatif. Jadi pembentukan pengetahuan bersama antara peneliti dengan objek yang kemudian diteliti. Jadi konstruktivis ini mengakui bahwa di masyarakat itu ada pengetahuan yang bermakna, ya, ada pengetahuan yang berarti. Mereka juga bisa memproduksi ilmu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan tidak hanya berasal dari orang-orang yang dianggap punya otoritas dalam sains seperti peneliti misalnya. Tapi pengetahuan itu bisa dibentuk secara dua arah, ya, dengan pendekatan yang lebih partisipatif, namanya konstruktivis. Produksi bersama pengetahuan dengan pendekatan yang interaktif antara subjek peneliti dan objek. Nah itu. Jadi sifat produksi pengetahuannya nanti antara subjek dan objek peneliti ini setara, ya, egaliter. Jadi masyarakat dan juga peneliti setara. Dan memberdayakan semangatnya, ya, suara-suara untuk pendidikan atau masyarakat marginal yang apa. Nah ini ya. Jadi ada ternyata setelah dilakukan itu kemudian mereka memilih segmentation atau niche segmentation. Ya. Tapi ini juga kurang jelas juga, ya, bagaimana strategi pemasarannya nanti. Ya, kami lihat partisipannya ada 30 Bapak Ibu, ya, banyak, tapi dia menggunakan dua metode pengumpulan data, interview dan juga FGD. Ya. Interviewnya 30 orang, tapi yang diajak FGD itu tidak semua, ada 15 ini stakeholder. Ya, ada biro perjalanan, agen wisata, ada NGO, ya, ada lokal entrepreneur dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat sini. Ada 10. Terus kemudian pengumpulan datanya menggunakan wawancara, terus FGD-nya ini yang dimaksud lokakarya atau workshop, ya, jadi diskusi, fokus discussion-nya itu dalam bentuk lokakarya atau workshop. Nah, kemudian hasil dari wawancara dan lokakarya itu dianalisis dengan menggunakan content analysis, ya, yang mengidentifikasi, mengembangkan dan menyempurnakan strategi yang sudah terkumpul, yang sudah didiskusikan bersama, yang melalui metode yang partisipatif. Findingnya apa? Akhirnya mengutamakan teknik pemasaran yang segmentatif, ya, selektif untuk wisatawan yang tepat. Jadi tidak memang kalau kita lihat kan sekarang wisata itu ada wisata yang untuk semua orang, gitu, seperti Batu kan, Jati Park, begitu, ya, itu kan mainstream market. Ini enggak, memang segmented. Terus kemudian yang kedua menggabungkan tujuan ganda, ya, gateway dan top space tadi. Terus kemudian yang ketiga mengembangkan strategi. Ini artinya di diskusinya, jadi CBP melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam usaha pariwisata dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada budaya lokal. Jadi kesimpulannya begini, ya, tapi saya akan ke lack and limitation, kekurangan dan keterbatasan. Jadi saya melihat di yang pertama, ini nggak ada model visual yang ditawarkan. Jadi strategi pemasaran yang sudah dijabarkan di bagian konklusi, ini nggak ada model visualnya, jadi cukup membingungkan karena sifatnya operasional. Ya. Terus kemudian yang kedua, postkolonialisme, third way, third space ini juga nggak dijelaskan secara memadai. Sehingga kalau dalam analisis jadi bias, ya, karena teori-teori itu postkolonialisme, third way, dan third space kalau dalam penelitian kualitatif akan menjadi konsep kunci yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan analisis data, ya, untuk kodifikasi. Ini tidak terpaparkan gitu. Terus kemudian yang kedua, ya, dia menghadirkan postkolonialisme, tapi tanpa satupun menyebutkan teori-teori postkolonialisme. Malah dia mengutip dari Bapak Ibu bisa lihatnya dari Anthony Giddens, dan itu pun pengertian kolonialisme definisinya itu juga disebut dari, jadi semakin jauh, gitu, ya, dari wacana postkolonialisme. Paling tidak ada Edward Said meminta baba atau kayak privat, gitu, ya. Jadi misalkan kayak third way dan third space itu sebenarnya pemikiran siapa sih meminta baba, tapi di sini nggak ada, gitu, ya, tidak disebut sama sekali. Kemudian yang keempat, panduan wawancara dan lokakarya ini gimana? Ini nggak dijelaskan secara memadai. Akhirnya menghasilkan konklusi yang masih sifatnya umum, ya, buat itu. Ya, pertama teknik pemasaran segmentasi selektifnya ini
ditaburkan untuk apa? Untuk menarik wisatawan yang datang. Ini gimana? Terus yang kedua, desain pengembangan produk CBT ini harus merangkul nilai-nilai lokal. Ya, nilai lokal yang gimana sekarang saya tidak mendapatkan itu dalam papernya. Yang ketiga, strategi komunikasi dan promosinya ini dilakukan melalui media sosial. Ya kita mengetahui itu lah. Ya. Tapi sekarang gimana dalam konteks CBTI di Vietnam ini? Ya, apakah ada kekhususan? Nah itu nggak tergan. Jadi menghasilkan strategi yang masih sepadan. Itu. Baik, mungkin itu dari saya dan nggak malah saya presenter kedua sekaligus moderator. Ini akan langsung menyambung pada sesi tanya jawab atau kalau bertanya saya nggak tahu itu kan bukan saya. Sesi diskusi dari rekan-rekan sekalian dan dua termin ya terkait kritikan atau komentar atau saran dan masukan beliau yang bikin paper. Nanti melalui saya sampaikan Lewat apa? Iya, lewat saya. Saya teruskan ke beliaunya, Pak No dan bisa ya. Silakan untuk teman-teman bisa memberikan komentarnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya yang pertama dulu itu yang dari Mbak Marla ya. Nah, ini kan Mbak Marla ini kan dari sudut pandang saya mengenai setelah saya baca itu kan gini, kalau di aspek dari sejarahnya kan di situ kan ada Portugis sama Belanda dan juga dimerdekakan oleh Belanda di tanggal 6 Maret tahun 57, berarti usianya Ghana ini masih 67 tahun dan di mana kalau saya tracing berdasarkan riset kontennya, Ghana ini merupakan negara miskin kelima di Afrika. Tapi kalau yang seluruh dunia itu di 106 atau lebih lah. Karena apa? Karena di sana kan infrastrukturnya kan masih belum memadai. Terus klasifikasinya UMKM-nya pun belum cukup jelas. Terus akses teknologinya pun ya juga terbatas. Hal ini yang mengakibatkan yang judulnya itu ekspor itu tadi kan pada saat ditayangkan video tadi kan ada emas, terus minyak, kokoa dan koko lah itu kan dari Swiss ke Swiss terus ke Cina, Belanda, terus apalagi Cina itu yang paling dominan. Tapi di sini saya belum melihat hubungan dari internasionalnya. Padahal dulunya pada masanya eranya Clinton bersama Obama itu sangat baik kaitan eratnya hubungan internasional. Dan itu mungkin ya belum terbahas di latar belakangnya. Nah untuk yang hubungan internasional di Tiongkok itu sudah menjalani 50 tahun. Berarti kan kalau di rata-rata usianya ya kurang lebih sekitar 17 tahun itu kan kalau 50 17-nya itu ke hubungan bilateral yang mana? Nah, seperti itu. Kita sekarang itu agak susah untuk menilai kredibilitas dan kredibilitas keilmuan dan kredibilitas publishernya. Karena ini kan ternyata misalnya kan komersialisasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.